Sebetulnya peran manusia nggak bisa digantikan menurut gua. Tapi kalau kita ngomong kenyataan langsung di ruang redaksi, itu memang orang yang bisa bertahan itu yang pertama yang paling cepat bisa beradaptasi dengan AI. Satu pengaturan yang harus diperhatikan pemerintah ke depan itu adalah penggunaan ChatGPT di lingkup pemerintahan. Jangan sampai data-data sensitif itu diupload di OpenAI untuk minta dianalisis. Nanti data kita bocor kemana-mana. Hasil dari jawaban AI itu nggak bisa juga kita telan gitu aja. Tetap harus verifikasi. Kadang dia ngaco. Mungkin sebagai panduan umum bisa ya. Tapi kayaknya gue nggak yakin dia paham konteks negara kita ini gimana. Kayak misalkan gimana caranya supaya ke depan kalau ada insiden lagi, Menkominfo nggak disuruh mundur gitu. Gimana caranya tuh? Nggak tahu dia. Gizmo Talk Podcast. Halo Gizmo Friends, ketemu lagi dengan gue Sari di acara Gizmo Talk kita. Nah hari ini kita kedatangan seorang teman lama, Teman lama ya. Teman lama ya, dulu kita di Okezon bareng ya. Iya. Okezon.com. Sekarang dia udah berganti haluan, lebih ke politik daripada ke tekno. Nah makanya kita mau nanya-nanya sama dia tentang tren yang ada sekarang gitu, tren AI, tapi khususnya di ranah jurnalistik dan politik karena dia udah masuk ke politik. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Kemarin berapa? Pilihannya paslon nomor 4 ya? Nomor 4 nggak ada. 3 doang. Nah, temanya adalah AI dalam kancah jurnalistik dan politik. Ini ada teman kita namanya Insafnya aku tuh sebutin apa gimana? Albert Tarigan aja. Boleh. Namanya Insaf Albert Tarigan gitu. Udah Insaf tapi belum login. Dia lulusan dari Hubungan Internasional, Hubungan internasional. Ya. Universitas Jember tahun 2007. Terus mengawali karirnya sebagai reporter jurnalis di Okezon ya pertama. Okezon.com. Okezon.com pertama di tahun 2008. Terus dia pindah ke chip.co.id, makanya teknologinya juga ngeletek banget nih. Dilanjut ke Metro TV News. Nah dia salah satu foundernya dari tech.id. Kalau udah sering baca berita-berita teknologi yang sering seliweran di Discover, tech.id ini dia bidannya nih. Biang Kerok. Foundernya. Tapi sebenarnya di LinkedIn kayaknya udah nggak ada ya. Maksudnya lo udah menghapus ya, udah nggak jadi chief editor di tech.id. Ya, jadi per Mei kemarin, Mbak, 2024 itu memang sudah nggak di Tech ID lagi dan sekarang lebih banyak aktif di Sebutin banyak kan aja di politik lah. Sama bantu-bantu gizmologi juga sedikit-sedikit. Sebutin aja udah kalau misalnya mau jadi orang penting gitu deh. Ya kira-kira gitu. Sekarang udah nggak aktif lagi di Tech ID. Oh, oke. Berarti lu sekarang lebih Sebetulnya nonaktifnya tuh bisa dibilang nonaktif artinya nggak ngurusin operasional banget. Waktu itu Oktober 2022 ya, karena waktu itu kan mulai masuk persiapan Pilpres. Jadi supaya tidak ada pelanggaran etika dan lain-lain, gua nonaktif. Terus per Mei kemarin itu benar-benar sudah full di tempat lain. Tapi kan lo berarti udah dari tahun 2008 itu masuk jurnalis. 2008 sampai 2024 bisa dibilang 16 tahun. 16 tahun. Lo sangat kaget ya sih maksud gue dengan perkembangan yang begitu drastis gitu loh dari tahun 2008 sampai sekarang udah eranya AI gitu. Ngerasa nggak sih kalau misalnya tuh AI itu bener-bener bisa mengubah wajah jurnalismenya kita gitu, media? Sebenarnya kita di jurnalis ini kan termasuk yang paling dekat dengan pusat
revolusi teknologi gitu ya. Maksudnya kita yang paling kena dampak awal-awal kalau 2008 mungkin Mbak Sari masih ingat kita waktu itu ngirim berita masih pakai telepon. Iya. Teman-teman masih ada yang pakai telepon koin bahkan waktu itu masih ada yang hidup loh 2008. Terus masuklah era-era communicator Nokia, kita mulai ngetik Iya. laporan berita. Kemudian masuk lagi zaman BlackBerry, makin lagi mengubah cara kita bekerja. Kemudian masuk era 3G, ingat kan 3G, kemudian masuk era 4G, 4G. dan 5G sampai sekarang. Kita tuh termasuk yang paling cepat kena di industri jurnalistik lah ya. Cara kita bekerja pasti kena. Demikian pun sekarang AI kita termasuk paling cepat kena juga karena ternyata AI yang pertama kali mainstream ChatGPT gitu, yang adalah berbasiskan bahasa Iya. yang istilah gampangnya banget chatbot kan gitu ya. Bisa disuruh ngapain aja, dia library pengetahuannya luas banget. Bahkan bisa disuruh nulis novel, puisi, dan berita. Kita lagi yang kena. Gitu. Untuk nulis-nulis berita kecelakaan, dulu kan kita, atau bencana alam, dulu kita masih ngetik manual gitu ya. Sekarang kita tinggal masukin contoh. Kalau ada misalkan gempa di mana, kita tinggal masukin skalanya sekian, kejadian sekian, jam sekian. AI sudah bisa ngetik berita secara langsung kan. Kita lagi sih yang kena. Cepet banget gitu kita kenanya. Tahu gue. Tapi masalahnya dengan adanya kayak gitu kan emang sebenarnya mempermudah gitu kan. Tapi ada juga tuh yang khawatir gitu loh. Kalau misalnya itu bisa menggantikan profesinya kita gitu loh. Sampai sebegitunya nggak sih nanti? Kalau kita lihat semua perkembangan teknologi, kayaknya kekhawatiran itu selalu ada ya. Contoh dulu ketika ada komputer, orang bilang, wah lama-lama manusia digantikan mesin. Kemudian ketika ada TV, wah lama-lama radio hilang. Ketika ada internet, sama nih, wah ntar lagi toko buku fisik hilang semua, toko buku nih, kita udah baca aja internet di gratis gitu kan. AI pun gitu, selalu ada kekhawatiran kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah perkembangan teknologi, sebetulnya peran manusia nggak bisa digantikan menurut gua. Tapi kalau kita ngomong di kenyataan langsung di ruang redaksi, itu memang orang yang bisa bertahan itu yang pertama yang paling cepat bisa beradaptasi dengan AI. Artinya dia memanfaatkan AI untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaannya. Gue kebayang nih, sekarang aja teman-teman di televisi gue tahu penulis naskah di kantor itu sudah banyak banget yang pakai AI untuk nulis naskah. Apakah itu naskah paket berita yang pendek-pendek atau yang magazine mereka nyebutnya kan. Itu udah banyak banget. Nah memang di sisi lain kebutuhan untuk penulis naskah itu jadi sedikit berkurang. Tapi tetap nggak bisa digantikan. Tadinya misalnya 10 orang untuk nulis katakanlah 100 naskah berita sehari. Sekarang mungkin dengan 5 dia bisa nulis 200 naskah. Karena cepat gitu. Dia tinggal proofread aja kira-kira kesalahannya gimana. Dan makin lama kan teknologi ini makin baik, makin akurat juga. Kesalahannya makin mengecil. Kalau kita lihat paket berita di TV itu kan dia kebanyakan templating ya. Pemirsa tanggal segini sudah terjadi begini. Itu untuk yang templating itu cepat banget. Tapi yang membutuhkan kerja-kerja kreatif, butuh imajinasi, itu nggak bisa digantikan. Tapi lu sendiri sering pakai kayak ChatGPT, Copilot atau apa? Nah, gue kebetulan adopsi ChatGPT itu dari awal banget muncul. Waktu itu baru beberapa jam di roll out. Gue inget banget itu muncul pertama di X. Dan gue langsung cobain. Mulai dari GPT 3,5, 4O sekarang ya. Itu gue cobain sampai sekarang nggak berhenti. Dan gue langganan yang premium dan belum bisa lepas. Gue nyobain juga yang lain, Gemini, Perplexity, gue nyobain juga. Tapi yang paling cocok sampai sekarang tuh gue kebutuhan tuh gue ChatGPT sejauh ini. Dan gue masih langganan. Tapi ada bedanya gak sih, maksud gue feel-nya gitu ketika lo menulis dengan imajinasi, maksudnya dengan lo tulis sendiri gitu loh, dibanding dengan lo pakai ChatGPT gitu. Ada banget, Mbak. Kalau gue sekarang udah pada level sedikit ketergantungan sama AI karena AI ini kan tadi tuh ya, library-nya kan banyak banget ya. Dia sudah scanning triliunan teks di internet,
Semua halaman Wikipedia diambil, halaman website berita diambil, jurnal diambil, semua diambil. Banyak hal yang kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang kayak gini, misalnya contoh, kita bertemu lagi ngobrol begini, gue bisa kasih perintah ke ChatGPT, buatkan apa namanya caption pertemuan saya dengan Sari dan pakai metafor gitu. Nah, itu dia bisa langsung bikin tek. Kalau kita cocok kita pakai, kalau kita nggak cocok modify atau minta yang baru kan gitu ya. Nah, itu contoh sederhana sekedar penulisan caption. Yang sekarang ini yang gue sangat tergantung adalah dalam hal menganalisis teks, grafik, dan laporan-laporan yang puluhan bahkan ratusan halaman. Iya, iya. Contoh di pemilu kemarin, gue download itu visi misi ketiga pasangan calon. Gue masukin ke AI dan gue tinggal ketik apa yang gue mau. Contohnya misalnya apa visi calon nomor 1, 2, dan 3 bidang pendidikan. Apa bedanya? Bandingkan. Bahkan kita bisa suruh dia menjadi analis, cari kelebihan dan kekurangan masing-masing visi misi calon ini di bidang kesehatan. Gitu. Artinya penggunanya jadi sangat sangat luas, termasuk misalkan kalau kita ada kendala dalam bahasa Inggris, baca laporan atau jurnal yang puluhan ratusan halaman, kita tinggal upload, kita bisa tanya dalam bahasa Indonesia. Bisa langsung diterjemahin ke Betul, ini isinya apa? kesimpulannya Gitu. dalam bahasa Indonesia. Cepet banget. Tapi kan kalau misalnya orang berpikirnya gini, lo bikin kayak gitu kan males banget tuh kayaknya gitu. Kepikiran Males? apa sih? Kalau males sih enggak ya, karena hasil dari jawaban AI itu nggak bisa juga kita telan gitu aja, tetap harus verifikasi. Kadang dia ngaco, Iya, iya. kadang jawabannya ngaco, entah karena kita salah masukin prompt atau yang ngaco aja, dia berimajinasi gitu. Jadi Jadi intinya masih butuh manusia untuk butuh banget, karena kayak misalkan kita bikin laporan untuk suatu institusi gitu, nggak mungkin dong kita ngasih yang faktanya jelas-jelas salah gitu. Jadi tetap kita harus verifikasi kan. Itu contohnya gitu. Itu kalau dalam analisis teks. Di tempat lain kan juga sekarang banyak banget AI dipakai untuk generate gambar kan. ya, Udah banyak beredar di semuanya. internet, bahkan untuk video pun Video juga sudah. ada. Iya, gitu. Nah, masalahnya adalah ketika lu mau pakai itu untuk jurnalis, etika jurnalistiknya tuh dikemanain nantinya? Eh, Kayaknya sih nggak ada yang salah sejauh kita hanya pakai untuk processing hasil liputan atau ada fakta yang kita liput, bukan untuk fabrikasi berita, mengarang-arang berita yang nggak ada kan, kita nggak begitu. Contoh banget tadi kayak teman-teman editor naskah di TV, sehari itu mereka bisa menerima ratusan naskah dari kontributornya di seluruh Indonesia. Iya. Jadi alih-alih harus ngedit satu persatu, misalnya ratusan tuh, mereka bisa tinggal copy paste, masukin ke AI, rapiin, bikin sesuai dengan standar, taruhlah TVA, Metro gitu ya, bikin standar Metro. Standar Metro tuh ini contohnya. Itu AI bisa dengan cepat banget. Durasinya maksimal 30 detik. Kayak gitu. Jadi penggunaannya lebih kepada membantu kita, bukan untuk menggantikan kita membuat berita. Ya nggak mungkin kalau itu. Berarti etika jurnalistiknya tetap harus ada dari manusia itu sendiri. Iya, sekedar alat bantu aja. Nah, Alat bantu, bukan masalahnya- untuk liputan. Masalahnya ketika AI itu dia berperan sebagai manusia, otomatis kan dia juga nggak ngerti maksudnya sisi humanisnya tuh apa gitu loh, dari kalau misalnya lo dibantu oleh AI, terus udah gitu butuh nggak sih kita mengatur AI ini gitu sampai biar dia nggak terlalu kebablasan gitu? Kalau bablas mungkin itu sebetulnya kalau regulasi mungkin itu tugas pemerintah untuk memikirkan ya. Gue sendiri belum kebayang kita tuh ngaturnya ke kayak apa gitu. Karena persoalan etik ini kan kita nggak bisa copy paste sepenuhnya dari standar luar. Standar luar tuh macam-macam kan. Mereka misalnya sensitif terhadap warna kulit. Hak semua orang harus dianggap sama apapun orientasi seksualnya. Kayaknya kalau di sini nggak bisa kita pakai. Kita harus menghargai, contoh misalnya LGBT. Beda, nilai kita dengan di luar tuh beda. Jadi mungkin tuh gue lebih memilih tuh diserahkan ke pemerintah ya. Tapi kalau lihat saat ini sih kayaknya belum ada concern ke sana kalau gue lihat. Masih dalam tahap aman penggunaan. Masih dalam tahap aman. Nah,
Kalau kembali konteks kita sebagai media, gue lebih setuju sekarang ini ada perkembangan baru, Mbak. Kayak OpenAI yang bikin ChatGPT itu, mereka kerjasama resmi dengan publisher-publisher di luar. Oh. Jadi misalnya Hmm. OpenAI bisa kerjasama dengan Kompas misalnya, supaya dia kalau mau scanning berita-beritanya Kompas, itu Langsung ada fee yang harus dia bayar. Oh. Di Jerman sudah begitu, kalau nggak salah, terus dengan Business Insider apa-apa gitu, mereka nggak apa-apa nih scanning berita Kompas, tapi ada harga lisensi yang harus dia bayar. Oh, berarti otomatis si penggunanya juga nanti akan membayar, akan dibebankan ke pengguna dong berarti kan untuk bayaran itu. Iya, untuk yang langganan kan Iya. biasanya gitu. Oh, oke. Itu menurut gua lebih lebih produktif ya. Kalau misalnya soal yang kan ada tuh di beberapa medsos sudah menggunakan kayak template yang misalnya konten ini dibuat oleh AI gitu, atau kalau nggak salah ada di beberapa yang kayak gitu. Iya, flagging di TikTok Nah, dan ya, Instagram ada itu tuh. perlu nggak sih? Itu perlu juga, karena kan makin lama makin realistik. Contohnya text to video kayak Sora punyanya OpenAI, sekarang ada startup baru dari Cina juga mengeluarkan hal yang sama. Nanti kalau nggak kita makin nggak bisa bedain, kalau misalnya kita nggak jeli ya, kita nggak bisa bedain ini beneran apa enggak. Takutnya kan misalkan Iya. digunakan hal-hal yang menyeleweng, misalnya kasih prompt gambarkan Sari sedang nyolong ayam misalkan dan dikejar-kejar polisi, dan itu kan bisa digambarkan dengan sangat realistik. Iya. Takutnya nanti orang pikir wah ini beneran gitu loh. Untuk hal-hal sensitif. Makanya kan ini platform-platform ini juga berusaha banget kasih flagging supaya orang oh ini AI. Atau paling nyata dulu dalam kampanye, bahkan sekarang sudah kontroversial, Mbak. Iya. Suara-suara orang yang terkenal kayak Scarlett Johansson, Joe Rogan, Obama itu udah bisa ditiru kan. Jokowi pun kan kemarin waktu kampanye kan banyak banget lagu-lagu yang dinyanyikan Jokowi, tapi itu suara AI sebenarnya gitu. Nah itu kalau nggak di flagging kan untuk orang tua kita yang boomers ini Iya. itu bisa heboh. Kayak waktu itu kan heboh juga Jokowi berbahasa Cina, Nah, terus tiba-tiba berbahasa Arab. Ya itu maksud gua itu penting juga sih. nah lu pribadi kalau misalnya sehari-hari, tadi kan lu pakai lebih Gua itu pakai pakai ChatGPT. ChatGPT. Nah, selain itu ada lagi nggak sih kalau Gua pakai ChatGPT, untuk Gemini sama Perplexity. Perplexity itu untuk mesin mereka menyebutnya bukan mesin pencari informasi tapi mesin pemberi jawaban oke. gitu. Berarti 3 software itu yang lu pakai untuk itu. 3 itu banyak gua pakai baik untuk menulis hal-hal basic, menganalisis data maupun untuk media monitoring. Gue bisa pakai dalam tingkat sederhana. Kita bisa bikin rules custom gitu ya. Misalkan cari 10 berita terakhir di gizmologi, itu kita bisa kasih perintah dan keluar semua hasilnya tanpa harus membuka gizmologi. Oke. Ya meskipun ini kayaknya ada dampak buruknya juga ke gizmo ya, karena yang berkunjung robot jadinya. Robotnya OpenAI bukan manusia. Ya iyalah pasti. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kan traffic ya. Nah, itu kan tadi lu ngomongin jurnalisme. Sekarang kan lu udah lebih lebih sering ke politik ya kalau Nel. Nah, kalau misalnya gimana sih si AI ini bisa ngebantu lu tuh dalam apa bukan meliput sih, lebih ke mengcover isu-isu politik lah gitu loh. Terus lu bisa. Tadi kan lu bilang udah pernah kan, udah pernah lu naruh data segala macam biar mereka yang ini yang Iya. itu kan cuman dari permukaannya. Ada yang lebih rumit nggak sih dari itu yang bisa diselesaikan oleh si AI itu di kancah politik ya, maksud gue selama lu bekerja untuk yang kayak pilpres kemarin lagi. Kalau untuk yang lebih kompleks kayaknya sih nggak ada ya. Ini untuk hal-hal yang kayak urusan strategi itu masih harus dari pikiran manusia sih. AI belum bisa gantiin itu karena Strategi politik gitu nggak? betul mereka nggak ngerti juga konteks masyarakat di Indonesia gimana gitu loh. Iya. Dan nanti waktu kita habis untuk ngasih tahu konteks Indonesia itu begini dan mereka tetap akan nggak ngerti. Mereka hanya bisa kasih rekomendasi yang general aja. Ya. Tapi bisa sampai juga sih kayak misalnya lu kan lebih ke apa PR ya, maksudnya apa sih istilahnya kalau di Strategi komunikasi lah strategi ya. komunikasi Iya. strategi gitu kan.
Nah, kalau menurut sampai bisa mendeteksi berita-berita palsu gitu pakai AI nggak tuh? Ka- Waktu kalau kemarin itu? kalau berita palsu sih kemarin sebetulnya relatif, kalau kalau ngomong berita ya, kalau berita palsu itu relatif kecil kemarin karena kan teman-teman di media tuh masing-masing sekarang punya cek fakta Oh, kan. cek fakta ya. Jadi agak agak terbantu dengan itu. Yang banyak memang hoax itu di media sosial. Nah iya maksud gue Itu gitu. banyak betul, banyak betul. Nah itu lo pakai AI nggak untuk mengecek itu semuanya? Enggak, itu kita banyak banyak pakai mesin yang manual aja sih. Oh, Mesin crawling manual, mesin crawling yang biasa, bukan bukan AI gitu. dan Tapi itu tetap harus analisanya harus tetap orang manusia gitu ya. tetap harus ada Nggak sampai analis, pakai. tetap Berarti harus ada belum analisis. sampai pakai ke situ ya? Belum, belum, belum Oh, ada. oke. Kemudian teknologi. Kalau misalnya apa sebagai pemerhati AI nih, ya, pandangan lo apa sih tentang penggunaan teknologi AI di kampanye politik itu sebenarnya diperbolehkan atau menurut lo jangan pakai AI gitu. Itu banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Menurut lo gimana? Kalau kita lihat di pemilu yang kemarin, itu sebetulnya eh mudaratnya kecil banget lah. Lebih banyak Manfaatnya. manfaatnya kalau gue lihat. Karena lebih banyak dipakai yang pertama untuk hal-hal kreatif. Hmm. Bukan untuk menyebarkan seperti yang ditakutkan misinformation segala macam. Kalaupun ada yang dipakai untuk apa namanya, pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman atau misinformasi, itu nggak ada kesengajaan gitu. Kayak waktu maksudnya tidak ada intensi untuk mengecoh orang gitu. Kayak waktu itu Jokowi tiba-tiba pidato bahasa Cina gitu-gitu yang gue contohin tadi ya. Atau tiba-tiba waktu itu yang heboh juga ada konten suaranya pakai suara Pak Harto. Itu kan sempat viral juga. Tapi kan pada akhirnya orang sudah agak teredukasi ya. Oh ini pakai AI gitu. Eh, Kalau yang gambaran gemoynya yang kartun-kartun itu Prabowo sama si Gibran itu oh iya, ya. Tapi kalau itu kita nggak lihat ada itu emang asli dari mudaratnya ya. ide dari Tim tim. tim dari tim kreatif memang pakai itu terus kemudian dimodify juga, tetap Hmm, dimodifikasi. kirain bikinan netizen itu. Kayaknya itu dari tim kalau itu dari tim. Ah, ada nggak sih resiko manipulasi atau penggunaan yang tidak etis yang perlu diwaspadai Ba- AI? Banyak ya. Eh, tapi kan ini si pencipta teknologi ini tuh sudah berusaha banget untuk jaga kan. Hmm, Sebetulnya kalau potensinya banyak lah, termasuk untuk hal-hal yang mengarah ke pelanggaran asusila misalkan, atau hal-hal yang sensitif di negara kita, isu-isu PKI misalnya yang dilarang di sini, atau yang tadi ya orientasi seksual yang sensitif di sini, agama, itu kan potensinya besar kalau dibebasin gitu aja. Tapi kalau kita lihat sekarang di khususnya soal konten, gue belum pernah ngelihat ada satu konten yang dibuat AI yang itu sampai menimbulkan benturan benturan beneran fisik di masyarakat. Gue belum pernah lihat gitu. Artinya orang sebetulnya sudah masih aware lah masih ya. aware, dan netizen kita tuh asik-asik kok ya. AI malah dipakai untuk Megawati joget-joget sama Puan sama Ganjar. Meme yang menghibur aja gitu. Meme-meme yang menghibur, bukan yang serem-serem. Oke. Nah, sebutin satu deh penerapan AI yang menurut di dalam politik ya, penerapan AI dalam politik yang menurut tuh paling menarik gitu. Yang paling menarik itu menurut gua lebih kepada visualisasi. Ini kalau preferensi gua pribadi ya. Visualisasi kandidat tertentu dalam hal menyampaikan visi misi dia gitu. Jadi gua masih eh, menurut gua kalau kalau boleh memilih, gua lebih cenderung orang kayak gitu gitu. Misalkan kita nih berdua mencalonkan jadi wali kota. Gua pengen tuh AI itu digunakan untuk, kan boring gitu ya misalkan kalau kita menyampaikan visi misi kita dengan Ya, pidato, sampaikan aja misalnya dalam kesehatan, udah itu divisualisasikan dengan AI, itu gue cocok tuh kayak gitu. Setuju gue itu. Dan waktu itu kita juga pakai itu. Misalkan visi misi di bidang hilirisasi itu pakai AI gitu. Nah itu menarik menurut gue.
termasuk misalkan hal-hal yang dekat dengan anak muda gitu ya, yang ringan, nggak terlalu serius, tapi tetap ada isinya dan lucu juga. Nah itu menurut gua asik sih. Tapi kan tadi lu bilang katanya AI tidak sampai bisa membuat kayak strategi politik gitu kan, strategi kampanye lah istilahnya. Ya soal-soal strategi itu AI belum bisa kan, belum mampu. Kedepannya menurut lu bisa nggak? Sekarang artinya gini, sekarang pun kayak kemarin gua tuh banyak bereksperimen dengan itu juga, bikin strategi untuk ini nih. Itu keluarnya umum banget gitu. Artinya kalau nggak ada konteks yang kita masukkan, itu dia nggak akan bisa diterapkan. Prinsip-prinsip umum, contoh banget, misalkan sekarang nih, kalau kita tanya ke AI, ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mengalami krisis karena bobolnya pusat data nasional sementara. Berikan rekomendasi penanganan krisisnya. Itu paling nanti komunikasi transparan, ya kan? Kontekstual banget ya. Akui tanggung jawab kepada masyarakat. Sampaikan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana mencegah peristiwa ini tidak terjadi ke depan. Itu textbook banget itu mah. Textbook banget. Nah, untuk strategi politik pun kayak gitu. Padahal yang kita hadapin ada buzzer gitu loh, ada kelompok masyarakat yang mayoritasnya mungkin agama tertentu, suku tertentu yang textbook general ini nggak masuk. Nah tapi kedepannya kira-kira dengan teknologi yang ada sekarang Nah, cepet banget. Sekarang pun kita kan sudah memungkinkan bikin custom. ChatGPT pun sudah memungkinkan itu. Custom itu kita upload data kita sendiri. Kemudian kita tanya ya, itu akan lebih kontekstual kan. Ke depan itu akan semakin akurat menurut gua untuk penyusunan strategi-strategi. Tapi Masih belum akurat ya. akan lebih akurat, Akan lebih pastinya akan lebih akurat. Tapi kalau ngomong strategi khususnya kampanye kan ini inti dari kampanye itu kan satu aja Mbak, bagaimana meyakinkan orang untuk memilih kandidat yang akan kita ingin menang. Nah, sementara AI ini dibatasi oleh banyak sekali rules-rules yang ketat gitu. Nggak mungkin misalkan AI menganjurkan nanti serangan fajar aja pada hari H gitu. Padahal itu kan realita politik kita ya. Mau strategi secanggih apapun, kalau nggak ada serangan fajarnya nggak dipilih juga. Iya. Contohnya kayak gitu. Itu tetap akan ada lebih canggih manusia, gua rasa. Nggak akan bisa ditandingin. Tidak akan bisa menggantikan. Iya, pasang baliho di pasar baru gitu, nggak bisa dia. Nah, ini jujur nih. Pernah nggak bikin pidato pakai ChatGPT? Pidato buat inilah ya, maksudnya. Kalau pidato nggak pernah, tapi kalau eh, brief gitu ya, untuk pointers, untuk orang-orang berbicara di media itu gue buat, tapi nggak pernah ada yang gue copy paste. Nggak pernah ada yang gue copy paste. Referensi doang berarti ya? Referensi doang, karena konteksnya gue yang paham, gitu. Dan tone-nya itu kan harus ditentukan kalau ChatGPT kan. Jadilah devil's advocate, jadilah orang yang diplomatis, jadilah orang yang sinis. Itu kan harus parameternya jelas banget tuh. Nah, semua yang dia sampaikan tuh biasanya tadi general dan umum banget gitu kan. Kecuali kita kasih spesifikasi, habis waktu gua gitu. Biasanya gua pakai itu untuk brief lebih ke summary aja. Misalnya isu MK Ya. dalam 7 hari terakhir apa nih perkembangannya, statement orang-orang. Paling gua itu aja tuh pakai ChatGPT kalau itu. Tapi kalau itu kan hanya merangkum omongan orang Iya. gitu, bukan membuat rekomendasi apa yang harus disampaikan. Nah. Kalau itu gua nggak berani. Takutnya ntar kayak mesin orangnya ngomong. Berarti termasuk membuat kebijakan pun nggak akan bisa diserahkan ke AI ya? Membuat kebijakan Nah, mungkin kebijakan yang lebih baik gitu, kayak misalnya sekarang kebijakannya kayak gini, ntar yang periode berikutnya harus lebih baik dari ini, terus lu minta rekomendasi dari ChatGPT. mungkin sebagai panduan umum bisa ya, tapi kayaknya gua nggak yakin dia paham konteks negara kita ini gimana. Kayak misalkan gimana caranya supaya ke depan kalau ada insiden lagi Menkominfo nggak disuruh mundur gitu. Gimana caranya tuh? Nggak tahu dia, yakin gua. Iya. Gitu. Nah, terakhir sih di pemerintahan ke depannya gitu. Menurut lu kudu dibahas nggak sih
ancaman atau etikanya AI, aturan untuk AI itu udah dibahas nggak sih? Udah ada kebijakan tersendiri nggak Menurut untuk gua harus ya, kedepannya? menurut gua harus karena biar bagaimanapun eh, ini sekarang jadi concern di banyak negara dan yang gue tahu kita juga sudah terlibat aktif waktu itu Wamenkominfo ya Bang Nezar Patria sudah ikut dalam rapat-rapat soal etika AI tapi di dunia pun ini masih gagap semua kok Hmm, gimana menghadapi ini dan perkembangannya sangat cepat banget kan. Nah paling yang kalau di tingkat internasional kan sekarang perdebatan itu masih seputar apakah harus di open source atau enggak, gimana kalau di open source jatuh ke tangan penjahat, digunakan untuk hal yang, nah di level kebijakan negara itu belum ada yang sampai level negara gitu. Kalau level negara bagian ada di Amerika juga ada kalau itu, tapi itu belum bisa kita terapkan di sini. Nah menurut gua satu pengaturan yang harus diperhatikan pemerintah ke depan itu adalah penggunaan ChatGPT di lingkup pemerintahan. oke. Jangan sampai data-data sensitif itu diupload di OpenAI untuk minta dianalisis. Nanti data kita bocor kemana-mana. Gitu. Karena dia menyimpan ya si Betul, misalkan jumlah rudal yang kita miliki, tank yang kita miliki, gitu. Kebayang nggak tuh diupload ke ChatGPT gitu loh. Itu kan rahasia negara yang nggak mungkin dikasih tahu ke sana gitu. Atau draft pidato presiden yang akan disampaikan presiden. Terus masukin ke ChatGPT minta dia ngedit. Itu ngaco kalau kayak gitu. Nanti semua pidato presiden ada di situ, termasuk yang salah dan yang benar. Nah, pengaturan itu menurut gua harus termasuk eh, soal-soal di Kementerian Keuangan ya, itu kan menyangkut data sensitif tuh, rasio pajak, pemberi pajak terbesar di kita siapa, nomor NPWP-nya berapa, jumlah pajaknya berapa, nggak boleh menurut gua ditaruh di tapi masih penting kan udah dipunyain hacker data kita. katanya gitu klaimnya, entah mana yang benar, kita kan nggak tahu. Nah, paling terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan buat Gizmo Friends penggunaan AI secara bijak itu kayak gimana? Yang pertama jangan antipati dulu, yang jelas pakailah semaksimalnya kalau menurut gua, apalagi kalau untuk jurnalis, konten kreator juga sih, untuk mendapatkan ide, menulis naskah tentang segelas minuman untuk TikTok berdurasi 2 menit itu gua pakai banget. Meskipun pasti gua modify karena kalau nggak akan jelek banget, templating kayak robot banget gitu. Itu yang pertama, terus yang kedua selain menulis kan ini banyak banget sekarang. Ada yang untuk bikin video, ada yang bahkan untuk PPT segala macam udah banyak banget sekarang penggunaannya. Menurut gua daripada kita skeptis tanpa tahu sebetulnya gimana gitu ya, mending pakai dulu aja gitu. Dan kalau misalkan ada budget, sebaiknya gua saranin kalau khusus ChatGPT cobalah yang versi berbayar karena agak berbeda dengan yang gratisan. Dia lebih enak untuk dimodify dan dikustomisasi. Demikian juga kalau ada yang suka Google, Gemini atau Gemini ya, itu boleh juga. Temen gua ada yang lebih nyaman pakai itu. Dia biasanya bikin proposal penawaran segala macam pakai itu karena kan integrated dengan Google Slide dan lain-lain. Nah, Perplexity pun bagus banget, Pak. Itu mesin pencari yang eh, berbasis large language model juga. Ya. Dan dia semua jawaban itu yang dia cantumkan itu ada sumbernya kayak jurnal, Pak. Misalkan kita tanya gadget DeFi itu apa? Dia akan merangkum informasi dari internet, terus ada footnote-nya. Ada Oh ini dikutip dari ini, sehingga itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang paling akurat, kredibel lah itu ya. kredibel. Bisa. Dan itu gue juga pakai, tapi ngaco-nya juga masih tinggi banget. Jadi tetap Gitu. teknologi apapun, secanggih apapun, manusia itu masih lebih canggih, masih lebih dibutuhkan. Sejauh ini begitu. Oke, Gizmo Friends, berikut ini sudah kelar nih kita ngobrol-ngobrolnya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait AI atau terkait ChatGPT dan teknologi lain, silakan tanya di kolom komentar. Nanti kita secepatnya akan menjawab. Kalau misalnya mau menghubungi Pak Insaf juga, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih Gizmo Friends, sampai ketemu Thank lagi you. di Gizmo Talk berikutnya.